Hai, kita jumpa di Kabur Tulis. Kali ini saya di KUA Kecamatan Temburan bersama saya Bapak Nur Salam, penyuluh agama fungsional Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan membicarakan dan belajar banyak dari beliau mengenai kualitas sebuah maaf. Kita mulai. Pak Nur Salam. Iya. Memaafkan adalah perbuatan yang mulia. Kita tahu itu, dan memaafkan juga perbuatan yang berat. Iya. Sehingga ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar dan pemenang. Iya. Menurut Pak Nur Salam sendiri, apa arti sebuah maaf? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria sudah memberi kesempatan pada saya. Ya, sedikit banyaknya pertama kita ya silaturahmi dan kami haturkan terima kasih di KUA Tempuran ini. Dan alhamdulillah pertanyaan yang sangat menarik Pak ya. Di antaranya tentang maaf. Ya, boleh dikatakan menurut istilah itu adalah maaf itu dari kata al-afu ya. Ya, artinya membebaskan. Ucapan itu orang lain dengan meminta maaf kepada kita, kita diterima itu bukan hanya di lisan saja, tetapi dengan hati yang ikhlas, dengan tulus, tidak ada paksaan atau tidak ada istilahnya kita itu boleh dikatakan munafik, hanya mulut yang berbicara tetapi hati itu lain. Tapi kalau maaf yang sebenarnya itu kita membebaskan kepada mereka itu dengan setulus hati, hati kita tidak ada unek-unek, tidak ada mau balas dendam ya, apalagi sampai dengan fisik atau kekerasan dan sebagainya ya. Insya Allah kalau kita saling memaafkan, kita tidak ada permusuhan, tidak ada istilahnya saling menjelek-jelekan dan lain yang apa tuh berikan yang tidak diharapkan. Insya Allah semuanya kita menjadi rukun begitu Pak. Maaf nah, itu berarti maaf yang tuntas ya? Iya. Maaf yang tidak meninggalkan bekas-bekas. Iya. Meskipun ingatan itu mungkin kembali lagi atau sesekali muncul lagi ingatan tentang luka itu. Tapi bagaimana sih Pak cara supaya kita bisa memberi maaf? Ya sebenarnya ya boleh dikatakan ya kalau menurut dalam Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu pribadi seseorang, hanya pribadi seseorang yang merubahnya. Jadi kalau seandainya kita terus menerus sampai saling dendam, saling membenci, sebenarnya itu Allah itu Tuhan kita itu atau Rasulullah yang mengajarkan akhlak kepada kita semuanya tidak seperti apa istilahnya yang dikatakan oleh Bapak begitu ya. Itu sebenarnya kita harus bisa merubah diri Pak ya. Bukan tadi saya sudah ucapkan jangan sampai kena paksaan atau karena sesuatu. Itu yang lebih indah lagi karena Allah. Jadi kalau karena Allah itu lillahi ta'ala itu tidak ada istilahnya kita dipaksa oleh siapapun, itu hanya pribadi kita sendiri. Ya kalau seandainya kita tidak merubah ya, masih tetap pendirian kita egois ya. Nah itu tetap aja walaupun mimik muka kita baik di depannya atau sopan santun bicaranya, tetapi hati ini tidak bisa dibohongi begitu. Yang lebih bagusnya itu kita itu bebas semuanya, tidak ada istilahnya mukanya baik tetapi hatinya tidak baik. Nah seharusnya antara hati dengan mimik muka kita itu semuanya ya sesuai insya Allah, karena orang kalau ada unek-unek, kalau ada dendam itu sama dengan juga menabung penyakit, termasuk kita juga menjadi penipu diri sendiri ya. Nah begitu, kita seolah-olah senyum tapi kita memendam kejengkelan itu. Nah itu sama dengan juga menabung penyakit gitu Pak ya. Kalau seandainya kita menabung penyakit, lama kelamaan akan menumpuk, ibarat air di dalam wadahnya sudah tidak cukup lagi, airnya luber. Nah itu akan jadi hal yang tidak
kita inginkan. Itu akan membuat kita menjadi memiliki beban sendiri ya, jelas, terus terang aja Pak, itu. Kita menggendong apa itu masa lalu sambil kita berjalan ke masa depan. Nah, kita nggak lagi menikmati keindahan pemandangan sekitar kita karena kita bungkuk Pak. Kita bungkuk dengan tanggungan dosa-dosa, dengan ketidakmampuan kita untuk ikhlas memaafkan. Betul, iya. Kalau orang selalu memaafkan kepada siapapun, kita jangan memandang etnis atau apa, ya apalagi kehidupan di kota, ya tetangga kita kan tidak semuanya muslim. Kalau seandainya kita bertoleransi walaupun berbeda agama, kalau kitanya rukun, baik, kalau bahasa Sundanya ucap, tingkah, lampah, kalau kita baik itu di tetangga kita dan sebagainya, itu akan menjadi suatu lingkungan yang harmonis, itu akan menumbuhkan itu bibit bahagia dan indah walaupun istilahnya kita itu berbeda. Karena kan yang diinginkan oleh kita itu adalah ketenangan. Itu dalam Islam itu sebenarnya tidak boleh kita tidak memaafkan. Sebabnya kalau Rasulullah SAW itu ya boleh dikatakan mengajarkan kepada umatnya, jangankan kita bersalah, walaupun merasa benar, itu yang lebih baik, yang lebih utama dan pahala ganjaran yang paling besar itu ya kita meminta maaf. Kita ya lebih baik nyamperin sama dia gitu. Kita berani memulai untuk membangun kembali suatu hubungan yang baik. Nah itu berjiwa besar dan berhati besar. Nah bagus itu Pak. Kemampuan kita untuk memaafkan itu sebetulnya sama besarnya dengan kemampuan kalau kita punya dendam. Kalau kita punya dendam, energi yang sama itu bisa kita gunakan untuk memberikan maaf sebetulnya. Iya. Hanya saja kita terjebak pada egositas kita bahwa masa dia nggak tahu sih kalau aku sakit gitu. Nah, itu perasaan keakuan itu loh Pak. Iya. Masa nggak tahu sih rasanya jadi aku. Iya. Ini yang menghalangi kita untuk kita mampu memberi maaf. Benar. Karena nggak semua orang itu berjiwa besar untuk minta maaf loh. Betul, betul. Gimana supaya kita bisa memberi maaf sekalipun orang itu nggak minta maaf. Iya. Nah ini Pak ya, orang muslim itu tidak boleh lewat 3 hari. Ya, tidak boleh lewat 3 hari. Ya, itu ada jatah waktunya. Kalau seandainya kita misalkan berantem sampai cincong omong dan sebagainya, kalau ketemu itu jangan sampai lewat 3 hari. Itu harus sudah saling memaafkan, harus sudah saling menerima, harus sudah istilahnya menghalalkan. Ya, jangan sampai istilahnya kita itu ada dendam di antara kita. Insya Allah kalau semuanya kita baik, ya akan baik. Kalau kita baik, insya Allah kita cari yang terbaik agar kita menjadi orang yang selalu istilahnya dihargai. Orang kalau mau dihargai ya harus menghargai orang lain. Kita harus mampu memberi maaf. Karena barangkali kita juga penyebab luka hati orang lain tanpa kita sadari. Iya. Yang mungkin jadi kita juga nggak ngerti kalau kita nggak dikasih tahu. Iya. Dari situ kita juga nggak jadi minta maaf. Iya. Sama-sama sebetulnya. Iya. Kalau dalam Islam itu ada doa yang namanya Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah itu adalah untuk menenang hati. Kita menahan maaf semakin kita memberatkan diri kita. Nah itu, iya. Menciptakan jerat di kaki kita sehingga kita berat melangkah. Iya. Bapak Nur Salam pesannya untuk penonton Closing Statement. Saya berpesan kepada semuanya, ya usahakan kalau seandainya ada sesuatu hal, ya masalah kecil, semoga kita jangan sampai menjadi besar. Apapun sesuatu masalah yang besar, usahakan kita untuk saling istilahnya bermusyawarah atau sawirhum fil amri, agar kita diadakan musyawarah. Kita harus saling memaafkan dari kesalahan. Jangan kita merasa paling benar, jangan merasa kita hidup itu adalah tidak ada kesalahan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Dengan kebersamaan kita, dengan saling istilah mengingatkan, maka kita akan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Bapak Nur Salam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Sama Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan bisa diterima di masyarakat, di halayak. Cuman pembicaraan saya sekali lagi kalau ada yang salah mohon maaf. Siap, ya, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi terbaik Pak. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia memberikan manfaat kepada orang lain.
Seperti Bapak juga, mudah-mudahan manfaat untuk orang lain sedikit banyaknya. Itu aja. Saya tutup acara dulu. Penonton terima kasih banyak telah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya, berilah maaf kepada yang memintanya, bahkan berilah maaf jika sekalipun ia tidak tahu cara memintanya, karena meminta maaf, melepaskan maaf dan memberi maaf membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap di Kapur Tulis. Salam moderasi, rukun selamanya. Ya.